Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mutakir, Bapak guru PAI ya, tingkat SMK atau SMA. Bapak ngajar kelas 12 ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 5 ya. Saling menasehati dalam kebaikan. Adapun kompetensi intinya 1 ini ya. Kemudian 2, 3, 4. Ada 4 kompetensi inti. Kompetensi dasarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kompetensi dasarnya. Materi, ini materi yang akan kita pelajari. 1, surah Luqman ayat 13-14, kemudian adab menyampaikan nasihat, kemudian meneladani nasihat Luqman, kemudian hikmah dan manfaat saling menasihati dalam kebaikan, dan yang terakhir implementasi dari Quran surat Luqman ayat 13-14. Baiklah anak-anak, kita akan langsung saja ya ke materi surah Luqman ayat 13-14. Kalian tentu memiliki sahabat, bukan ya? Teman yang sangat dekat dan bahkan sudah kita anggap sebagai saudara. Seseorang sahabat tentu sangat peduli dengan kita. Itu sebabnya ia kerap mengingatkan kita agar tidak melakukan kesalahan atau bahkan bertindak jahat. Allah akan melindungi kita dalam sahabat kita karena kita saling mengingatkan dalam menasihati dalam kebaikan. Ini baru sahabat sejati. Jadi sahabat sejati itu adalah sahabat yang selalu berada kita ya, sedih, senang, dan yang intinya itu dia selalu menasehati kita dalam kebaikan. Tapi apabila ada sahabat yang mengajak kita ke hal-hal yang buruk, itu bukan sahabat ya. Itu musuh seharusnya ya. Kalau sahabat tidak akan seperti itu. Baiklah anak-anak, kita akan langsung saja ke surat Luqman ayat 13-14. Kita akan coba membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladhulmun 'adim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ya. Untuk selanjutnya kita akan coba ya tanya jawab sebenarnya ya. Ini tentang tajwid ya. Misalkan ini wa idz qala, misal di qa itu hukumnya apa kira-kira ya. Mungkin anak-anak bisa lihat ya, mungkin ini tugas dari Bapak, bisa lihatlah kira-kira hukumnya apa. Kemudian Luqmana ya, dimanya itu hukumnya apa. Kemudian billah, inna ya. Kemudian ladul mun'a wa wasaynal insa biwa lidai ya. Wahnan ala wahniu
kemudian ilayyal, ya. Sebenarnya dari surat ini banyak sekali ya tentang tajwid yang harus kita pelajari. Ini mungkin bisa nyampe, ini yang Bapak cuman sekian saja ya, 1, 2, ada 5, ada 10 lah ya. Seharusnya ini bisa lebih dari 20, lebih banget ya. Ada hukumatnya, ada hukum hurufnya juga. Tapi inilah yang coba kalian cari ya, sebagai latihan saja ya, kira-kira hukumnya apa. Baiklah, kita akan coba ya mencari arti kata pada ayat berikut. Ya, ini tugas juga sebenarnya. Wa'id kira-kira artinya apa? Ya, qala apa artinya? Luqman libnihi. Kira-kira apa artinya? Wa huwa ladulmun adim. Wa wasayna insa biwa. Baiklah anak-anak, untuk yang selanjutnya ini adalah kandungan makna ya. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14, pesan Luqman kepada anaknya ada 2 ya. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah. Sesuai dengan ayyusyroka bih. Ya, yusroka, jangan mempersekutukan. Ya. Karena kenapa? Apabila kita mensekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Karena syirik itu berarti menduakan Allah. Ya. Contohnya banyak sekali ya. Misalkan kita meminta selain daripada Allah, meminta ke kuburan, meminta kepada pohon, meminta kepada jimat dan lain-lain. Ya. Tapi yang harus kita garis bawahi, ketika kita meminta sesuatu hanyalah kepada Allah lah ya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi birrul walidain ya. Baiklah, selanjutnya adab menyampaikan nasihat. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas. Ya, segala sesuatu yang baik kita niatkan dengan ikhlas. Yang kedua, memberi nasihat kepada sesama muslim tanpa diminta. Diminta atau tanpa diminta, kita coba ketika perlu nasihat kita kasih nasihat. Ya, apalagi diminta, harus wajib menyampaikan nasihatnya, ngasih nasihatnya. Yang ketiga, disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Nih harusnya ya. Tergantung daerah santunnya seperti gimana, lemah lembutnya seperti gimana. Jadi kita menyesuaikan dengan daerah tertentu saja ya. Jangan sampai kita menyampaikan nasihat secara tidak sopan, tidak santun, bahasanya kasar atau sejenisnya, itu kurang baik ketika menyampaikan nasihat. Oke, yang selanjutnya keempat, memberi nasihat dalam berbagai urusan. Apa saja urusannya? Jangan sampai dibeda-bedakan ya. Padahal kita bisa ngasih nasihat dalam urusan tersebut, tapi kita nggak mau ya, jangan seperti itu ya. Harus dalam berbagai urusan. Kemudian merahasiakan nasihatnya. Ini ketika kita memberi nasihat, apalagi masalahnya masalah pribadi, kita ngasih nasihat gimana jalan keluarnya, kemudian kita menceritakan pada yang lain, itu bisa dikatakan sombong atau sejenisnya, atau tidak menjaga nasihat, tidak menjaga rahasia gitu ya. Kemudian mencari cara yang terbaik dan bijak dalam menyampaikan nasihat. Jangan sampai terburu-buru ya. Kita menyampaikan nasihat, gimana cara yang terbaiknya, cara bijaknya untuk menyampaikan nasihat tersebut. Jangan sampai menyinggung kepada orang yang kita kasih nasihat. Oke. Dan yang terakhir, yakin dan optimis ya. Yakin dan optimis ketika kita memberikan nasihat, karena sudah disesuaikan ini ya. Dengan bijak, kita harus yakin dan optimis. Jangan sampai gini, kita menyampaikan nasihat, mual nggak bakalan masuk kepada teman kita ketika kasih nasihat. Jangan ada pandangan seperti itu. Kita harus yakin dan optimis ketika menyampaikan nasihat, karena nasihat yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik, kecuali yang kalau tidak baik gitu ya. Itu mah jangan ya. Selanjutnya, meneladani nasihat Luqman ya. Jika kita amati ya, sesama nasihat Luqman, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yang tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Nasihat pertama kali sampaikan adalah perkara akidah, ya. Kemudian diikuti oleh perkara amaliyah. Mengapa demikian? Hal itu karena akidah merupakan penentu manusia, ya, tergolong orang mukmin atau kafir. Ya. Orang yang meyakini akidah yang hak, yang berasal dari Allah SWT adalah orang mukmin. Ingat ya. Sebaliknya, orang yang mengingkari akidah tersebut tergolong sebagai orang yang kafir. Kita harus meyakini akidah kalau kita mau tergolong orang yang mukmin. Dan sebaliknya, kalau kita tidak meyakini akidah tersebut, maka kita tergolong dengan orang kafir. Pada akhirnya perbedaan status ini akan menentukan nasib mereka memperoleh bahagia atau mendapatkan celaka. Tadi kan yang pertama itu kan nasihat Luqman itu tentang jangan sampai menyekutukan Allah. Ya. Itu jangan sampai akidah kita, ya, tauhid kita itu jangan sampai tergoda oleh dengan hal-hal yang lain gitu ya. Karena kita harus meyakini akidah tersebut, harus memperkuat akidah tersebut, ya, sebagai bekal kita untuk ntar di akhirat juga. Kita juga tergolong juga kepada orang-orang yang mukmin juga. Ketika kita meyakini akidah tersebut, ya, akidah yang hak, maka kita termasuk orang yang mukmin. Dan sebaliknya kalau kita tidak meyakini akidah tersebut, maka kita tergolong orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hikmah dan manfaat saling menasihati dalam kebaikan. 1. Sarana introspeksi diri. Ya. Misalkan kalau kita memiliki masalah, kemudian ada orang menasihati kita bisa introspeksi diri. Oh, ini teh salah ya. Apa yang dikatakan orang tua kita, apa yang dikatakan teman kita, kasih nasihat, oh ini. Jadi bahan introspeksi diri, jadi perbaikan diri dia. Yang kedua, memperoleh petunjuk kebenaran. Ini nih, ternyata yang dilakukan selama ini salah, gitu ya. Itu ya manfaatnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ini pasti ya, amar ma'ruf nahi munkar. Seperti dalam firman Allah SWT berikut, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari antara kamu segolongan umat yang berseru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Jadi ini ma'ruf tuh menyuruh hal-hal yang baik. Nahi munkar itu adalah menjauhkan atau mencegah hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Ya, fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba kebaikan. Ketika ada keburukan, jauhkanlah. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir ya, tentang implementasi dari Quran Surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Ini yang dicontohkan oleh Luqman ketika menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi yang pertama ini tentang tauhid dan larangan syirik kepada Allah. Termasuk apabila orang tua atau misalkan anak-anak ya, ini kalian sudah kelas 12, ntar suatu saat sudah menikah, memiliki anak, ini yang harus pertama kali ya, harus dikariskan tentang tauhid dan larangan syirik. Yang kedua, mengingatkan orang yang kita nasihati ya, betapa besar jasa-jasa orang tua. Ya, pada anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat sampai dia dewasa. Penuh kasih sayang, ya. Kita harus mengingatkan betapa besarnya jasa orang tua kita, ya. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab. Santun dan beradab juga ya. Jangan sampai menyampaikan nasihat yang tidak baik, tidak sopan, tidak beradab juga. Yang keempat, menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang. Dari yang kecil, yang besar. Ya, maksudnya
orang yang muda, orang yang tua, ya, muda dari kita, tua dari kita, ya. Selama itu nasihat itu baik, maka terimalah dengan lapang dada. Menjalin silaturahmi dengan sesama penceramah dan umat, harusnya bukan ini dengan penceramah saja, dengan seluruh umat manusia, ya. Dengan seluruh umat manusia tanpa terkecuali agamanya, mau agama Kristen, Hindu, Buddha itu sama, ya. Kita silaturahmi. Yang selanjutnya, yang keenam, saling membantu dalam memecahkan masalah umat. Nih ya, kalau misalkan kita memiliki organisasi atau misalkan kerja di dalam suatu bidang umat, ya, untuk kemaslahatan umat. Ketika ada masalah, kita akan membantu untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Yang selanjutnya, selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ada yang hal ini benar gitu ya, hal ini itu benar, tapi kita tidak pede, ya, atau tidak mau menegakkan kebenaran tersebut, padahal kita mampu. Jangan sampai itu, ya. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir, ya. Oke, selanjutnya selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ataupun strateginya. Jadi kita meningkatkan, khususnya para pendakwah harus ditingkatkan lagi, ya, khususnya dalam materi dakwah harus gimana, strateginya harus gimana biar tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, berusaha mengubah kemungkaran yang ada di lingkungan sekitar, minimal sekitar kita, ya. Apabila ada kemungkaran, yuk kita rubah dengan isi dengan hal yang baik, ya. Kita musnahkan kemungkaran tersebut. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan. Kita harus istiqomah, ya, dengan nasihat yang kita sampaikan. Jangan sampai terganggu lah. Jangan sampai kita tidak istiqomah dalam menyampaikan nasihat tersebut. Berusaha menjadi figur yang layak diteladani dalam segala yang baik. Ketika kita ingin menjadi seorang figur, jadilah figur yang baik supaya bisa diteladani, supaya menjadi uswah kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk semua golongan. Apabila kalian ntar menjadi seorang pemimpin, maka tegakkanlah yang baik dan musnahkanlah yang buruk, ya. Ya, pokoknya apapun yang baik harus ditegakkan, harus dijunjung tinggi. Yang tidak baik silakan untuk dibuang, ya, dimusnahkan. Baiklah anak-anak, ya, alhamdulillah, ya, penjelasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Salam sukses untuk kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum